Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wassallam tasliman. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'abataka antini ma'abataka. Amma ba'du, hadratul mukarramin, yang mulia para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Layas dan Alasab berkaitan dan berkhusus hadratul syekhina mursyidina wa murabbi arwahina As-Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Masyurah Rasulullah Sirrat A'adallahu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadratul mukarramin yang mulia, para wakil Syekh khusus yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang mulia berkata kepada keluarga hadiah manusia dan sehat. Yang mulia berkata kepada hadiah kami ini mahal. Yang mulia berkata hadiah ridho dan juga berkata hadiah salih. Mata Allah itu di hayatihi. Ibu bapak ibu dan akhwat, para kiai, para sahabat dan hujjah, para profesional basah, mari sama-sama kita niat dapat mengambil keberkahan dari guru mursyid kita dengan mendengarkan kalam-kalam beliau di dalam kitabnya Fadhilul Syuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musir ilallah As-Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Sayyidullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Fa'amadzalu fi hadha syahri ad-dawqu huwa quwwatun mumbattatun fil 'asatil mafrushi 'ala jirmil lisan tudraku biha tu'um bil mukhalaqatil rutubatil li'abiyah fil fami bil mat'umi wa wusuliha ilal 'asari. Ad-dawqu huwa nuru ma'rifatillahi ta'ala yaqdimuhullahu ta'ala bitajallihi fi qulubi awliyaihi fa idza kana al-qalbu hayyan bi nurit tauhid wal ma'rifah alamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu atau kama qala syaikhuna. Ibu bapak dan akhwat yang dimuliakan Allah, huruf dal di bulan Dzulqa'dah oleh Hadratul Syekh dengan luasan ilmu beliau, dengan segala kutub yang dibukakan oleh Allah kepada beliau, diartikan, dimaknai dal itu maknanya adalah ad-dawq. Ad-dawq itu adalah indra pengecap. Sebagaimana jasad memiliki indra pengecap, apa indra pengecap pada jasad kita? Yaitu lidah. Lidah itu bisa membedakan mana yang manis, mana yang asin. Gula manis apa asin? Manis. Biar kata orang sekampung bilang gula itu asin, kita percaya apa enggak? Agak. Kalau kita sudah merasakan manisnya gula, jangankan sekampung, sedunia bilang gula itu asin, kita tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Karena sudah merasakan. Beda kalau belum merasa. Man lam yaduk lam yaduk. Siapa yang belum pernah merasakan lam yaduk tidak akan tahu. Baik urusan lahiriah ataupun urusan rohani atau batiniah. Kemudian sebagaimana di jasad itu ada indera pengecap untuk merasakan berbagai macam rasa, begitu pula rohani kolbu kita memiliki kemampuan itu untuk membedakan, untuk merasakan apa
Kita dari kecil makan nasi, apa rasanya nasi? Hah? Kopi, apa rasanya kopi? Pahit. Kalau susu rasanya? Lupa Yai. Susu apa dulu? Lupa Yai. Dari kecil kita minum kopi, tadi minum susu, sekarang bedanya sholat kan kita udah bertahun-tahun sholat. Apa rasanya sholat? Zikir kita udah bertahun-tahun zikir. Apa rasanya zikir? Luar biasa. Maka sebagaimana lidah kalau sakit nggak bisa bedain, nggak bisa riawan, nggak tahu rasanya, nggak jelas rasanya. Begitu pula hati kalau belum hidup, kalau masih mati, kalau dalam keadaan sakit tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Padahal kata Nabi, ta'al iman. Iman itu ada rasanya. Bagaimana tadi kita merasakan berbagai macam makanan dan minuman duniawi, begitu pula taat ibadah itu ada rasanya. Makanya sahabat Nabi karena merasakan manisnya iman, biarpun dicambuk, biarpun dijemur di atas padang pasir dan lain sebagainya, rela disiksa karena sudah merasakan manisnya iman. Sekarang tinggal kita kepada guru mursyid. Kata Al-Haram di dalam Miftahus Sudur, aslu dzikri antara duduk wal halawah. Zikir itu ada rasanya. Rasa zikir itu adalah lezat dan manis. Bukan seperti lezat dan manis di lidah, tetapi tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dengan rohani kita masing-masing. Maka yakin siapa saja yang murid yang sudah merasakan manisnya zikir, apapun yang terjadi dalam hidupnya, mau senang, mau susah, mau dicintai orang, mau dibenci oleh orang, dia tetap tidak akan meninggalkan zikir, tidak akan meninggalkan guru. Tapi coba kalau belum merasain nikmat yang manaki, belum merasain nikmatnya zikir, viral kayak begini, gak bakal normal lagi tuh, karena belum merasakan. Nah, kan indikator hidupnya hati kata Bang Sabah di dalam Fadlul Syuhur ini, tindakan al-qalbu hayyan, kalau hati kita hidup ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Hati kita itu hidup atau mati apa? Alamahu ma yujibu syaqawatahu. Merasa sedih, merasa tidak nikmat, melakukan sesuatu perbuatan yang membawa dia celaka. Maksudnya apa? Mengerjakan maksiat, enak. Sebaliknya, akrahahu mayujibu sa'adatahu. Kalau mengerjakan taat senang, manis, lezat. Atau dikasih sabda Nabi, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Orang mukmin itu orang yang kalau mengerjakan kebaikan dia senang, betah. Atau isyarat dari guru mursyid, orang mukmin itu terhadap ibadah atau di dalam masjid seperti ikan di dalam Air. betah. Kira-kira kita begitu belum? Dari tadi udah geser kemari. Nah, inilah ciri matinya hati. Pertama tadi adalah kita tidak menyesal, tidak merasa sedih atas taat yang kita tinggalkan. Zikir ketinggalan biasa aja, manakib ketinggalan biasa, giliran kerja telat, kalah kabut. Giliran gaji telat turunnya, kalah kabut. Giliran makan kurang, protes. Tapi kalau zikir kurang, makan terus cocok. Yang kedua, tanda matinya hati adalah tidak menyesal. Tidak ada rasa penyesalan atas dosa yang dilakukan. Padahal lihat Syaikhul Qadir
dengan makom yang begitu tinggi. Dunubi kama jilbah ibahiyah. Kami dijibal syami ibahiyah. Luar biasa. Bagaimana Syaikhul Qadir menghayati perasaannya. Bagaimana kita belajar thariqah ini, belajar zikir ini bukan hanya belajar zikir tetapi belajar ilmu ras. Banyak sekali taujihan dari para sahabat menuntun kita, membimbing kita terkait rasa itu. Di Tabi saja ada pelajaran tentang rasa apa? Cobalah rasakan diri kita pribadi betapa Pedihnya bila dalam keadaan miskin. Bukan kayak itu pelajaran. Kata para sahabat, kalau sholat jangan dulu takbir kecuali yakin di depan kita ada Ka'bah. Bukan kayak itu pelajaran rasa. Ketika tasyahud jangan tasyahud asyhadu assalamu alaika ayuhan nabiyyu, melainkan kita yakin dirasa kita di hadapan kita ada Nabi Muhammad Sallallahu. bukan kayak itu pelajaran rasa. Nah, belajar zikir itu ada di antara tadi kita belajar menghidupkan rasa di dalam hati kita, bukan perasaan. Perasaan tadi lagi zikir ada yang lewat pun. Wis. Dan yang ketiga, tanda matinya hati adalah mujalasatul ghafilin al-amwat. Karena sebab tadi dia tidak sedih walaupun ketinggalan taat, dia tidak menyesal walaupun melaksanakan maksiat, akhirnya senang kumpul dengan ahli maksiat. Biasa aja. Gak senang kumpul dengan ahli zikir, tidak senang kumpul dengan para aulia, tidak senang kumpul dengan para ulama, tidak senang. Inilah ciri hati yang sudah mati. Atau ibarat tadi lidahnya lagi sariawan, sakit. Nah, ada Ibnu Ajibah, penyebabnya ada 3. Tadi ciri matinya hati ada 3. Kata Ibnu Ajibah, penyebab matinya hati juga ada 3. Pertama, hubbud dunia, cinta dunia. Bukan tidak boleh mencari dunia, tidak boleh dunia itu dimasukkan ke dalam hati. Mengalahkan cinta kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Cari dunia sebaik-baiknya, tapi jangan lupa kepada Allah. Waktunya ibadah, tinggalkan dunia, tinggalkan pekerjaan. Kita dibimbing sholat awal. Memang kita itu manusia itu ajaib. Ada yang kadang kita itu dunianya belum ada, belum punya nih, nggak ada padahal, tapi sudah ada di dalam hati kita. Iya. Mobil kita punya, tapi di dalam hatinya udah berderet itu merek-merek mobil. Memang ajaib manusia itu. Tadi dari kuliah di Cileunca ada komunikasi dakwah, kata dosen saya gitu. Manusia itu ada 4. Yang pertama ada manusia taat dan dapat. Jadi taat zikirnya, rajin manakibnya, rajin utamanya, Bani Hasimnya rajin. Setiap dia doa mustajab. Apa yang dia inginkan, pengen usahanya maju, hasil maksud. Pengen cari jodoh, hasil maksud. Ini orang pertama, taat dan dapat. Ujian juga. Jangan sampai anugerah yang diberikan oleh Allah membuat dia lupa untuk taat. Ini aman nih kayak begini. Ada nggak yang begini di sini? Ya, kalaupun tidak selamanya pasti pernah merasakan sewaktu dalam hidup kita atau barangkali sering ketika kita punya hajat terus di dalam hati kita dikabul oleh Allah. Seputar taat dan yang kedua, taat tapi tidak dapat. Dikirnya buat 1111. Malakibnya bukan 1100 kali lagi. Di mana ada tempat malakib? Di Uber. Jangankan yang offline, yang online juga masuk. Tetapi
punya hajat, wah, mau usaha mungkin dari jodoh kagak dapat. Ini jangan, ini ujian. Ukuran orang yang beribadah bukan pencapaian dunia. Yang ketiga, tidak taat tapi dapat. Pikir enggak manakib apa lagi, kelihatan sekali doang, ramping doang, tapi usahanya ada yang gitu. Jangankan ibadah, sholat, jangan nanti sholat aja kagak, tapi itu ujian dengan kita tergoda. Yang keempat yang paling parah ini, tidak taat dan tidak langsung itu. Nah, terus dikatakan penyebab matinya hati satu tadi hubungan dunia. Maka kita ditanamkan dikir supaya di dalam hati ini biarlah dunia ada di tangan kita, jangan sedikit, banyak tidak apa-apa. Kalau hanya di tangan, yang di dalam hati hanya di sana. Yang kedua adalah al-ghaflah, karena sebab lupa kepada Allah. Yang terakhir dan ketiga, irsalul jawarih fi ma'asilah, sering maksiat kepada Allah. Maka ini kita dikumpulkan di antara penyebab hidupnya hati adalah suhbatu auliyaillah, sering kumpul bersama para wali seperti ini, dan juga al-istighfar bi dzikrillah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.